Lahir di tahun 1986 di Kampung Pancuran, Kota Salatiga. Dengan memanfaatkan limbah barang bekas yang telah dimodifikasi, kesenian ini dapat menghasilkan suara yang harmoni. Nama saya Didik Subiantoro, lahir 3 Juni 1965 di Kampung Pancuran. Profesi pelukis. Awal berdirinya Jeramblek secara kebetulan saya dibantu almarhum orang tua saya, Bapak Mas Sururi, ikut terlibat memang karena pada saat itu ikut mengajari atau melatih musik yang sifatnya pure drum band, karena dari peserta atau yang berpartisipasi tidak semua orang kesenian, akhirnya diajarkan dengan cara memakai sandi Morse, itu jadi titik-titik pensetrip untuk mengajarkan ketukan-ketukan di kaleng, di tong, di ini dengan cara memakai sandi Morse. Jeramblek khususnya Pancuran hadir itu bulan Juli menjelang Agustus. Nah, bulan Juli menjelang Agustus biasa di setiap perkampungan yang ada di daerah Salatiga itu setiap menjelang Agustusan kan di setiap kampung itu selalu mengadakan panitia untuk menyongsong hari kemerdekaan. Secara kebetulan di Pancuran pada saat itu ada ketua panitia yang namanya Mas Gunadi selaku panitia Agustusan. Dari panitia itu sebetulnya tidak ada agenda untuk mengadakan yang namanya karnaval. Jadi panitia menganggarkan dari sirkuler warga itu cuman menganggarkan untuk kepentingan lomba-lomba kegiatan Agustusan, dan untuk penutupan hiburan biasanya panggung gembira dan sisa dana ada berapa untuk pembubaran panitia. Nah, dari panitia yang di Pancuran itu diminta untuk lurah yang ada di Kutawinangun Salatiga, mbok sekali-sekali ikut partisipasi karnaval yang diselenggarakan Kota Madya Salatiga. Sebetulnya anggaran untuk karnaval itu nggak ada. Ketua panitia meminta tolong saya, mbok ini ikut partisipasi mas, ada anggaran sisa sebetulnya untuk pembubaran panitia itu nilainya 80.000 pada saat itu. Diminta saya untuk ini dijake singgo partisipasi kegiatan karnaval. Mengingat dengan anggaran yang nilainya minim 80, terus akhirnya saya punya gagasan apa yang bisa dimanfaatkan kegiatan ini dengan nilai 80. Akhirnya muncul memanfaatkan barang-barang yang ada di sekeliling kita, barang limbah, barang ini yang penting bisa untuk ikut partisipasi. Dan karena karnaval itu dilihat orang banyak, bukan sekedar partisipasi, syukur bisa memberi hiburan, syukur bisa menyatukan warga yang partisipasi juga ikut guyup. Akhirnya terbesit gagasan ide untuk membuat Jeramblek itu. Dengan memanfaatkan anggaran dana Rp80.000 itu, kita manfaatkan tong-tong bekas, karena di sekitar Pancuran itu kan dulu banyak pedagang-pedagang ikan. Lah kita pinjam barang-barang itu, sedangkan kaleng itu kan
pada zaman itu memang tidak ada nilai jualnya, tidak ada. Kita bisa minta kepada siapa saja, sedangkan anggaran yang segitu kita bikinkan untuk cuman biaya itu bakiak. Zaman itu bakiak harganya masih Rp500 atau berapa ya. Tapi sebetulnya bukan Pancuran yang pertama. Yang pertama itu ada drum black itu. Kalau kita bicara Pancuran memang 88. Malah pertama Sultan Fatah. Ini Pak Ponimin ini yang mandegani. Pertama. Terus kalau kita 88 itu ya dari ngerungokke gagasan saya. Kita ikut memperingati kemerdekaan setelah 88. 89, 90 bahasa drum black itu baru lahir. Nama saya Ponimin. Saya mayoret pertama kali kesenian drum black di Kota Salatiga. Pertama kali kami mendengar gagasan dari Mas Didi. Itu waktu itu kita berkumpul. Dia itu mempunyai ide. Setelah itu di sekolahan saya itu waktu itu masih baru SMP Sultan Fatah. Itu baru kalau nggak salah baru menginjak 3 tahun. Untuk menjadi mayoret drum black yang pertama itu sebenarnya butuh mental yang besar ya. Sebenarnya saya juga waktu jadi mayoret itu sangat malu sekali dengan dengan orang-orang di Salatiga. Setelah itu saya jadi mayoret di SMP Sultan Fatah. Terus menginjak tahun yang berikutnya kami juga ditunjuk sebagai mayoret di kampung saya Pancuran. Sampai beberapa tahun saya jadi mayoret. Meskipun perasaannya itu malu-malu gimana, tapi itu buat saya suatu kebanggaan dan saya senang sekali untuk jadi mayoret. Waktu itu saya juga enggak berpikir bahwa drum black yang ada di Salatiga ini akan sebesar sekarang ini. Saya juga sangat kaget dan heran. Hanya drum black, peralatan hanya sederhana tapi bisa menyenangkan orang, bisa menghibur masyarakat khususnya di Salatiga dan sekitarnya. Pada tahun 2007, kesenian drum black ini dimodifikasi oleh Mas Warno, salah satu pegiat kesenian drum black yang berasal dari Kampung Pancuran, Kota Salatiga. Perubahan pada nada dan warna musik hingga koreografi inilah yang membuat kesenian drum black berkembang sangat pesat sampai sekarang ini. Drum black kini lebih dinamis mengikuti tren dari berbagai genre musik yang ada, sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan di masyarakat. Jadi kesenian yang wujudnya arah-arahan dijalankan oleh banyak orang sesuai dengan kebutuhan, mengikuti tema untuk kepentingan fashion dan koreografinya yang didominasi oleh suara tong atau drum, kaleng atau black, baru namanya ini drum black.